Jadi amal ibadah tuh supaya diterima dibuat jadilah azidanakum pi harus dibarengi sifat ikhlas. Nek orang ikhlas orang dadi. Paham? Wong ikhlas iku elek, Bu. Elek tenan. Elek ikhlas. Elek tenan. Oh, elek tenan. Sumpah, elek tenan. Apa itu filosofi ikhlas, Ustaz? Sama seperti kita pada malam hari ini makan enak awak. Mangan enak awak bengi iki. Apa sing awak pangan bengi iki sesuk nang buri gelem tak gelem siap tak siap harus awak buang. Ngeden awak nang buri no. Oh. Betul deh. Itulah amal ibadah yang ikhlas. Dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Begitu kebaikan yang kita lakukan selesai tak diingat-ingat lagi, hilang. Makanya kata Rasulullah, kalau mau jadi orang yang mulia apa? Amalkan yang ini. Selalu ingat kejahatan yang pernah kau lakukan sama orang lain, tapi jangan pernah kau ingat kebaikan yang pernah kau lakukan sama orang lain. Ustaz, kenapa kejahatan itu harus kita ingat, Ustaz? Iya, supaya apa? Kita introspeksi diri biar kita tak salah lagi, dan supaya kita tak usah menyakiti hati orang lain lagi. Makanya apa? Kalau mau jadi orang yang takwa, yang mulia, selalu ingatlah kejahatan kita kepada orang lain. Sudah, selawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tergolong kepada umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bu, omongnya Rasulullah ketika ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pelit di muka bumi? Apa jawabnya Rasul? Jawab Rasul itu bukan orang kaya yang tak mau sedekah, bukan orang kaya yang tidak mau berbagi, tapi orang yang apabila disebut namaku dia tak mau bersolawat kepadaku, maka itulah termasuk orang yang pelit. Makanya nek disebut jenenge Rasulullah, apa jawabannya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah di waktu pagi dan petang, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah di waktu pagi dan petang, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu kata Rasulullah. Makanya rajin-rajin salawat sambil ibu nyuci salawatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli, salawat sambil ibu masak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil sholawat, sambil sholawat resep masakan biasa, tapi kalau ditambahi dengan sholawat maka rasanya akan lebih menjadi nikmat. Tuh fadilah sholawatnya jatuh ke situ. Amalkan ya, janji diamalkan ya. Iya, aku ceramah bengi grogi aku, Bu. Kenapa coba grogi? Nangar bocah gadis kabeh. Grogi aku. Ya Allah. Iki nek ustaz telajang iki mau. Sudah bagus sholawat ketimbang sambil ngerumpi iki ora. Wong masak tonggoe teko. Assalamualaikum yu jiji gele-gele ya. Ngerti lah wong wedok bimoli bibir moncong 5 inci. Jiji gele nek takoi Assalamualaikum yu. Salam, apa yang
Aku njaluk klopo yo eneng klopo, eneng tapi gor separo. Jimuk lah sing separo iku. Iya yo suwun yo nggih apa? Nggih masak godhong ubi, nyanteni godhong ubi. Oh. Kalau wis jimuk klopo balik iki disambung. Yo apa? Riko mambengi ngerti kenapa? Lek timin ketangkep. Men ngerti Riko ha. Jam piro membengi berbalik maulid ketangkap kenapa nyolong teratak teratak apa teratak maulid itu dicolong ya Allah iya makanya reko nek turu iku aja cepet-cepet piye enggak cepet malam jemuah sambil ngobrol enak kayak garam iya wis lali meneh wis kayak garam urung mau ya urung kayak meneh garam pluk. Ya wis langkok kita cerita meneh yo. Masakan matang bojoe celuk, "Kang, oh Kang, apa? Iki wis matang ndang sarapan kowe." Iya. Jimuk sego bojoe, jimuk sayur, begitu mangan sayure matane mendeli. Ki tenan gini masak gini arek mbunuh aku ngomong gini. Gini Enes enggak sayang ngambil aku, jeng ini caramu. Berantem gara-garamu. Mulut, makanya ketimbang banyak bicara lebih bagus banyak salawat. Ditambah lagi kita baru selesai memperingati apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah hadiah salawat untuk Rasulullah. Oke? Janji amal ge ku gawa Bali. Oke? Bengi iki aku ceramah enggak suwi-suwi. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Aku nggak mau ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Kenapa? Ikan kakap, ikan mujair, habis cakap ustad cair. Wedangi maksudnya loh. Sujono ya aku nandi ceramah aku ora butuh amplop aku bu. Sumpah lillahi ta'ala ora butuh aku amplop. Ini urusanku. Sudah? Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, para tokoh agama, alim ulama, para asatidz di kampung ini. Kemudian yang saya banggakan, para remaja dan remaji yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya hormati pula para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bu, remaja, pada malam hari ini tema kita agak lain, ku tengok. Apa temanya? Itulah. Apa? Menguatkan konsistensi Islam di tengah-tengah perkembangan teknologi. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan peringatan Maulid dan erat kaitannya dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi. Kenapa gitu Ustaz? Tugas Rasul sing pertama begitu diutus ke muka bumi apa? Innama bu'istu li utammima makariman akhlak. Akhlak dulu yang diperbaiki. Kalau akhlak sudah diperbaiki, maka hati akan ikutan bersih. Kalau hati sudah ikutan bersih, maka perilaku manusia tak lagi mencerminkan sifat-sifat biadab. Sehingga apa? Perkembangan begitu pesatnya teknologi di dunia milenium, di era milenium, kalau akhlak manusia sudah bersih, akhlaknya bagus, hatinya bersih, tuh pegang gadget nggak nengok yang aneh-aneh. Tuh pegang teknologi digunakan untuk apa? Hal-hal yang positif. Iki ora nek wis nyekel handphone akeh sing didelok. Ya enggak Bu? Oke. Mulai dari yang pakai baju sampai yang enggak pakai baju. Semua ada. Tapi kalau anak akhlaknya sudah bagus, konsistensi keimanan sudah terpupuk dengan rapi, maka apapun yang dia pegang, dia takkan pernah melupakan akidahnya meskipun dia digerus oleh perkembangan zaman. Ayo buka Al-Jum'ah ayat 2. Apa omongnya Allah Ta'ala? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Omongnya Allah, dari kalangan kalian sendiri kuutus seorang rasul. Siapa? Muhammad. Dia akan mengajarkan yang pertama yatlu alaihim ayatih, mengajarkan kepada kaum yang buta huruf itu tentang ayat-ayatnya Allah.
Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, mensucikan diri umat manusia. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Terakhir apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan menampilkan as-sunnah dalam kehidupan, memberikan iktibar. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal pada waktu itu manusia dalam keadaan yang sesat, udah sesat-sesatnya nyata. Dhalalim mubin, udah sesat-sesatnya nyata. Ibarat orang udah bodoh tolol, udah tolol pau, udah pau bego, udah bego kemelelet, jijik kalian ya. Ngajar tak pandai, diajari ngatos. Hai kilawo, sesat tapi sesatnya nyata. Bodoh tapi susah dikasih tahu, suruh belajar gak mau, sesatnya nyata. Ini dia. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Makanya Muhammad tuh diutus ke muka bumi. Tugas pertamanya adalah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak. Ustaz, oi, kenapa nggak tauhid dulu yang diajarkan? Piye arek kenal Tuhan? Piye dikongkon sholat kok akhlake sik kayak binatang? Itulah manusia pada waktu itu bunda. Kayak ngono, ngeri. Mabuk nandi-nandi, togel, oke. Judi apa meneh. Kurma dijadikan Tuhan. Kurma disusun, wis kurma disusun disembah, berdisembah dipangan, Tuhan dipangan ngambil wong iku. Itulah luar biasanya manusia pada waktu itu. Kemudian apa? Yang paling ngeri bu, derajat wanita tak ada. Wanita tak ada harga dirinya. Nggak eneng harga diri ya wanita. Oh, begitu lahir bayi, pendem mati. Bayi wong wedok, pendem mati. Lahir lagi, mati. Dipendem langsung mati. Gak ada harga dirinya perempuan. Makanya setiap bayi wanita yang lahir pada kala itu dibilang fitnah. Makanya wong wedok biyen ora ning harga diri. Saiki wong wedok petingkah. Sapi api dikei alis yang rapi bak semut beriring dikerok. Berdikerok tambahi meneh. Nggih celak. Sekalian nggih spidol permanen menawe. Tingkah kali. Laknat Allah merubah bentuk apa yang sudah diciptakan Allah. Mana tempatnya? Tsummaradadnahu asfala safilin, dilemparkan kau ke dalam api neraka. Aspal, tempat paling rendah. Hati-hati lian wong wedok, sapetingkah. Gini kalian. Kenapa wong wedok kadang-kadang diangkat derajat Rasul, diangkat derajat wanita pada waktu itu sama Rasul. Makanya saking luar biasanya derajat wanita diangkat sama Rasulullah, sampai-sampai ketika Rasul ditanya sama sahabatnya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku muliakan? Apa kata Rasul? Apa jawab Rasul? Mamamu. Lalu mamamu. Lalu mamamu. Lalu bapakmu. 3 kali derajat wanita itu diangkat sama Rasul di atas laki-laki. 3 tingkat derajat seorang perempuan di atas laki-laki. Setuju ibu itu? Jawab bu yang kencang, men tambah uang belanja. Setuju nih derajatnya 3 tingkat di atas laki-laki? Setuju? Bapak saksi ya pak ya? Aku pun saksi mengingi. Sing kuat men ditambahi duit belanja. Setuju kalau derajat wanita 3 tingkat di atas laki-laki? Setuju. Setuju pak wong iki nek ibu telu bapak sito. Setuju? Ngomongnya setuju. Wong wedok nggak konsisten. Iya.
apalagi kalian yang remaja dek. Oh, woi remaja, bro, woi, mana suaramu? Woi, kau lajang aku juga. Kau belum nikah, aku pun. Samanya kita bro. Cuman bro, ku kasih pesan sama kalian bro. Jangan kalian deketi wanita bro sebelum kalian halalin. Perempuan, remaji, jaga gawang kalian woi. Jaga gawang kalian woi. Orang ini laki-laki striker, tukang jebolkan gawang, hati-hati. Kalian jaga gawang kalian itu. Kalian kasih garis offside. Kalau orang nih mau nyentuh, offside bang, matamu bang, offside. Bilang gitu sama orang nih. Kalau aku tanya sama kalian, woi, remaji, kalian jawab biar tahu laki-laki yang di sana, yang di sini nggak ada bedanya. Ku tanya sama kalian remaji, siapa orang yang selalu membuat menangis perempuan? Biar tahu kalian laki-laki, ha. Siapa yang suka selingkuh? Biar tahu dulu kalian laki-laki, ha. Siapa yang suka main serong? Siapa yang suka bertingkah? Makanya aku nggak suka sama laki-laki, biar tahu dulu kalian. Jijik kali aku nengoknya. Jaga gawang kalian dek, jaga offside bang, tuh striker tuh, tukang bobol gawang. Jijik kali aku nengoknya. Taulah kalau dia gombal, ikan hiu guling-guling, I love you my darling. Jijik kali ini. Perempuan pun jangan suka mancing. Suka kali perempuan nih buat Sebastian woi. Tahu kalian Sebastian? Sebatas teman tapi tak ada kepastian. Jijik kali bro. Ya Allah. Jangan kalian mentang-mentang hidup di era milenium terus kalian pakai teknologi, kalian ikut-ikutan zaman sekarang. Apa sekarang zamannya? Kids zaman. Jijik aku, biar tahu dulu kalian. Generasi banyak makan micin. Jijik kali aku. Yang lagunya kayak gini, baby shark. Nyambung gak nyambung? Apa orang ini? Apa orang ini bu? Apa orang ini? Jijik kali aku. Aku juga belum mandi. Jijik kali aku. Sumpah jijik kali aku. Apa orang ini pak? Apa? Ya Allah. Kids zaman now ya Allah. Bu, aku kan ngajar kan. Aku guru-gurunya aku sehari-hariku. Kenapa rupanya? Nggak senang kau sini ceramah, kau gantikan aku. Jijik nggak ya aku? Tinggal dengarkan sibuk aja. Sudah, aku kan guru. Tuh itulah kids zaman now, zaman sekarang banyak makan micin. Hari Jumat aku mau khatib Jumat nih ha. Wis tak starter keretaku. Oh, arek metu ya aku. Nang halaman diceluk muridku. Pak, tunggu ban bapak tengok. Kenapa banku? Ban bapak mutar. Jijik kali aku. Ya Allah. Itu yang terjadi bu. Apalagi perempuannya. Perempuan kan kalau sekolah pakai jilbab, ya apa enggak? Kalau pakai jilbab, jilbabnya turun. Jijik kali aku nengok benerinya bu. Jilbab tuh turun begini ha. Benerinya tuh diembusnya gini. Jijik ini bro. Ampun kali ya. Ampun bu. Pakai parfum macam kuntilanak sejam nggak hilang. Ku tanya, kau kenapa masih sekolah pakai parfum kayak gitu? Iya pak, biar kayak yang di TV-TV tuh. Kayak mana? Biar keluar lope-lope, palo tak kau dalam lagi. Jijik kali ya bu. Ampun ah. Hati-hati kalian remaji. Kalau aku tanya sama kalian remaji, jangan kalian ikut-ikutan teknologi, kalian terus mudah digombali sama laki-laki. Kenapa? An-nisa'u imadul bilad, wanita tiangnya negara. Kenapa gitu Ustaz? Dari rahim kalian nanti akan lahir para pemimpin bangsa. Bener nggak? Dari rahim kalian nanti akan lahir para ulama di masa yang akan datang. Bener nggak?
Dari rahim kalian nanti akan lahir para hafiz dan hafizah, bener nggak? Dari rahim kalian nanti akan lahir tukang korupsi, bener nggak? Enggak. Jangan. Makanya apa? Jaga gawangnya, jangan sampai dibobol sama striker tak bertanggung jawab. Jijik, Bu. Hei, laki-laki, bro, jangan kalian buat ini perempuan macam Hansaplas. Waktu kalian sakit aja dibutuhkan. Kalau udah sembuh kalian tinggalkan perempuan itu. Perempuan pun harus hati-hati. Nyari pasangan harus apa? Yang seperti Rexona, setia setiap saat. Iya loh, woy. Betul, woy. Aduh, hati-hati. Ya, perempuan tuh derajatnya 3 tingkat di atas laki-laki, sudah pantas diangkat sama Rasul. Bener nggak? Bener. Jangan sampai kalian bertingkah. Kalian tuh udah cantik, jangan sampai kecantikan kalian itu hilang gara-gara tingkah kalian. Ini tidak. Pakai baju kurang bahan, jijik kan? Jalan loh, kok jalan tuh? Jijik ada nengoknya. Hati-hati, jaga itu deh ah. Dan laki-laki kita, para laki-laki tak usah iri kalau derajat wanita itu 3 tingkat di atas kita. Kenapa? Sebuah syair mengatakan, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan putra putrimu ibu. Kita nggak boleh riba. Mengandung, siapa yang mengandung? Ibu. Apa bisa laki-laki? Nggak bisa. Menyusui siapa? Ibu. Bapak bisa menyusui? Kalau menyusu bisa. Menyusui tak bisa, Ustaz. Menyusui isong. Isong. Melahirkan siapa? Ibu. Bapak bisa melahirkan? Tekon di tekoirung. Nggak iso. Makanya kita nggak boleh iri. Mengandung 9 bulan 10 hari wanita itu, Pak. 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun setengah. Begitu keluar anaknya jenggotan. Iya. Waktu hamil ngidam, Bu. Ngidam kan? Aku tanya sama ibu-ibu kalau lahiran tuh kalau ngandung ngidam nggak? Aku janganlah ditanya, aku belum pun kawin. Ngidam kan? Ngidam. Enak ngidam, Bu? Enggak. Muntah? Muntahnya basah apa kering? Kering, airnya nggak keluar. Nengok makanannya nggak enak. Nengok bau nggak sedap. Nengok suami. Iya, susah. Kandungan makin lama makin membesar. Sulit jalan. Berat, Bu. Berat, kandungan mulai membesar, mulai berat. Kau nggak percaya tes Bapak, ikat kelapa 2 gandeng. Berat. Begitu melahirkan, laki cuman bisa berdoa, ya Allah, selamatkanlah anakku, ya Allah, selamatkanlah anakku. Bini tak didoain, cepatlah dia mati biar cari ganti, ya Allah. Sakit melahirkan. Sakit, Bu. Sakit. Laki-laki cuman bisa kasih semangat. Semangat, Mak, semangat. Terus, Mak, tarik nafas. Embus. Tarik nafas lagi. Embus. Sakit, Mak, sakit. Sakit lah gara-gara kau nih, Bang. Gara-gara kau nih, Bang. Kalau nggak gara-gara kau nggak kayak gini aku, Bang. Laki-laki kan investor, penanam saham. Yang ditanam 2,5 ons, yang keluar 3 kilo. Inilah. Sakit melahirkan tuh, sakit, Bu. Sakit kan, Bu. Biar tahu orang ini, Bu. Jijik kan aku nengoknya, Bu. Sakit, Bu. Sakit, kapok.
Enggak. Hamil sakit, melahirkan sakit kapok. Enggak usah. Mau, bantai terus Pak nanti malam. Memang perempuan ini merengkel kali, jijik. Ampun kan ya. Ya Allah, itulah perempuan. Makanya apa? Sudah seperti itu derajatnya diangkat sama Rasulullah. Jangan sampai kalian yang remaji mau kalian diobok-obok sama laki-laki yang tak bertanggung jawab. Kalau ku tanya sama kalian, mau kalian jadi gadis mangga apa gadis durian? Durian, mangga mulus tapi gatal. Makanya cewek tuh banyak menggatal, jijik. Coba durian, jelek luarnya, mangga mulus memang. Berapa wak sekilo? 20. Pegang, cium pejet peot. Udah peot wak, udah lembek wak. Udah lah wak ya 15 nggak bisa bang. Ya udah, tinggal tak jadi beli. Datang lagi. Berapa sekilo bang? Udahlah, udah siang, udah 15.000 sekilo. Pegang, cium peot. Wis lah 10.000 aja. Orang iso modalnya orang keneng. Ya wis lah tinggal. Datang lagi, wis lah piro iki sekilo, wis lah 5.000 ae. Cekel peot bosok. Piye iki wis bosok, wis tinggal ae. Terakhir apa dikasih gratis. Coba durian, berapa harganya sebiji? Paling murah 30.000. Wangi dia. Kalau aku yang jualan, wangi bang durian ini, wangi lah. Kau nggak percaya ciumnya, biar berdarah hidung kau. Cium. Coba durian, bawanya pun awak hati-hati. Hati-hati. Sampai rumah pun awak membelah tuh hati-hati bu. Cari betul jalannya, di jalan ini. Belah durian loh. Cari jalannya susah. Golek jalannya payah di jalannya. Oh iki. Ceruk. Belah pun awak pakai perasaan. Kan gitu belah durian. Begitu terbuka sedikit tarik. Begitu wangi durian tuh nikmat rasanya. Semua orang mau. Itu baru namanya cewek yang luar biasa. Wah, yang luar biasa. Pantas kalau al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Makanya aku pesankan sama kalian remaji, kalian jaga gawang kalian. Nih, tuh lagi-lagi striker. Jijik Kaulah bulan, kaulah bintang dek, kata dia. Demi kau gunung kudaki, lautan ku seberangi, padahal tak bisa berenang. Itulah laki-laki, kalau belum apa yang dia dapat semua diusahakannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itulah yang terjadi. Mantan remaja bu. Baru ku ingatkan sama kalian dek. Dek, dengar abang dek. Kalian dengar abang dek ya. Kalau kalian mau selamat dek, kalian dengar abang dulu dek. Janji dek ya, jangan ada mukidi di antara kita dek. Dek, 22 Desember ku tanya tuh hari apa? Nah, apal orang nih pak? Itulah perempuan. Ku tanya tadi, saking mulianya perempuan tuh, sampai hari ibu pun ada. Hari bapak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kepala kau yang ceramah. Ngelawan naik. Jijik kali aku. Ibu kota ada, bapak kota ada? Nggak ada. Ibu jari ada, bapak jari. Dharma wanita ada, dharma pria ada. Hari Kartini ada, Hari Kartono. Nggak ada. Ngeri kita ini. Makanya laki-laki banyak sabar lah. Coba anak siapa ibu? Ampun lah. Hari Kartini ada, Hari Kartono tak ada. Tsunami ada, Sunarman nggak ada. Bahkan alat paling kecil untuk menghidupkan sepeda motor namanya pun perempuan, buksi.
ya kan? Buksi kan? Nggak ada paksi, tak ada paksi ke laut. Nah, begini, buksi. Makanya dijaga. Itulah, Dek. 22 Desember itu hari apa? Kalian yang bilang bukan aku ya. Kalian yang bilang bukan aku. Dek, ku bilang sama kalian ya. Kalian dengar nih. Kalau ku bilang sama lali aku jadi. Ku ingatkan sama kalian, cukuplah semalam 22 Desember terakhir kalian merayakan hari ibu. Dalam Islam tak ada hari ibu, haram hukumnya. Kuat ku bilang haram hukumnya memperingati hari ibu. Selagi anak masih hidup, orang tua masih hidup, bahkan orang tua sudah mati pun, hari-harinya anak adalah untuk memuliakan dan berbakti kepada orang tuanya. Tak ada 22 Desember hari ibu. Nanti kalian datang sama mama kalian. Selamat hari ibu, mak. Happy birthday to you. Kalian 22 Desember ku tengok mengucapkan hari ibu, tapi disuruh nyuci piring panjang juga muncung kalian. Cuci piring. Aku capek pun baru pulang sekolah. Itulah perempuan bimoli, bibir moncong 5 inci. Hati-hati lah, tak ada dalam Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Tak ada. Dari mana asalnya hari ibu itu, Dek? Jepang tuh negara sibuk, Pak. Jepang tuh negara sibuk, Bu. Sibuk. Saking sibuknya Jepang tuh, makanya apa? Orang tuh nggak ada waktu untuk merawat ibunya yang sudah tua. Makanya apa? Ibunya, mamanya diletakkan di dalam panti asuhan. Maka pemerintah bersepakat 22 Desember disepakati sebagai hari libur untuk memperingati hari ibu. Maka orang-orang ini cuti bekerja, libur bekerja, ditengok mamanya di panti asuhan. Mau kita kayak gitu? Makanya jangan ucapkan lagi hari ibu. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Sikit lagi, ini panitia ada tanya jawabnya. Oh, sikit lagi ya. Oh, sikit lagi lumayan. Jadi yang kedua yang perlu ku ingatkan sama kalian, jangan kalian tergerus oleh zaman apa. Yang kedua, jangan kalian ikut merayakan tahun baru. Jangan ikut itu. Haram hukumnya. Kapan kita umat Islam tahun barunya? Tahun baru Muharram. Itu yang seharusnya kita rayakan. Tahun baru masa ini bukan tahun baru kita. Tahun baru siapa? Orang-orang Romawi. Orang itu yang buat kalendernya. Kita tak usah lata ikut-ikutan. Jangan. Ini enggak sok paten. Petasan dihidupkan mulai dari kembang api yang kecil sampai kembang api yang besar. Petasan yang harga 1000 sampai harga 100 juta dibeli, dihidupkan. Bom pun dihidupkan. Kembang api, petasan, bom semua dihidupkan. Paling jijik aku yang orang kaya, mentang-mentang banyak duitnya, dibelinya lembu, bakar lembu. Lembu dibakar, woi. Gila gak itu? Nggak sanggup beli lembu, beli kambing, kambing dibakar. Nggak sanggup beli kambing, beli entok dibakar. Tak sanggup beli entok, beli ayam dibakar. Tak sanggup beli ayam, beli ikan dibakar. Tak sanggup beli ikan, kasihan yang miskin, terpaksa bakar selop, bakar sampah. Jangan sampai kayak gitu. Janganlah tah. Ini enggak, semua niup trompet. Bayangkanlah kalau satu desa Mekarsari dikumpulkan sama Pak Kades. Kumpul. Ngopoi, Pak? Ayo kita niup trompet. Kalau satu kampung lah Semekarsari niup trompet semua. Malaikat Israfil risi ditiupnya trompetnya. Nggak kiamat kita. Makanya ojo latah, ojo melu iki enggak, apalagi yang remaja. Jijik kali aku. Di malam pergantian tahun, maka di malam itulah banyak pula kemaksiatan yang dilakukan.
Taulah laki-laki. Ayo dek, kemana kita bang nanti malam? Tahun baru di mana? Lapangan Indrapura bang. Kembang api, kembang api. Oh iya, abang jemput nanti dek ya. Iya jam berapa bang? Jam 10, jam 10. Jemputnya naik Ninja. Taulah Ninja, kereta tinggi. Kalau duduk pantat jentik. Tekongan jelas. Aku ceramah kemana-mana naik metik. Taulah Ninja suaranya. Ring ting 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 ring. Aku mau pergi ceramah di gebernya, kereta aku metik. Sampai aku di samping, oh di gebernya, oh kata dia. Kereta aku metik. Aku lajang panas juga bu. Kalau kugas maju. Namanya metik. Ku jaga dongkrak orangnya udah pergi. Terpaksa astagfirullahaladzim. Nah biar sekali lewat. Tolong, assalamualaikum, salam. Oh panjol, iya jol. Di seri bu seri. Ayo anak siapa sih? Ampun lah. Jadi kan nanti bu, iki seri iku sek dandan. Oh iya, nanti kalian iku bu nonton pesta kembang api. Kalian bu. Berarti lah wong wedok nek sing metui numpak Ninja, motone pen ijo. Ndang cepet seri, ndang cepet. Kenapa? Panjol iku wis tak panjol, ndang cepet. Sabar nopo to, Mak? Sambil melaku sambil dandan jilbabe. Iya sabar. Lah wong wedok. Begitu pigi sop mamanya pun pesan, panjol apa bu? Aja lali martabak telung TPL. Tegade akidah anak, tegade marwah anak gara-gara martabak 3 TP. Engkolnya Ninja siap bu, aman. Oh, engkoli kereta ring ding 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 sampailah di lapangan Indrapura. Taulah kalau udah pesta kembang api yang main apa? Kibal, DJ, taulah. Kalau keyboard udah tengah malam macam orang senak sakit jantung. Ha. Wah. Itulah yang terjadi. Wah. Matikan lampunya dong. Wah. Oke. Betul. Betul. Oke. Betul. Oke. Betul. Jijik dalamnya. Itu yang terjadi di abad milenium nih. Lucu memang lucu, tapi itulah yang terjadi. Wah. Apalagi kalau udah artis yang datang. Begitu datang sirene dari arah Medan, artis nih. Artis datang suaranya kayak gitulah. Tapi kalau ustadz tadi datang, lain sirenenya. Lebih bangga kita sama artis daripada sama ulama. Itulah yang terjadi sekarang. Tontonan kalian itulah lebih senang lagi oleh nonton DJ ketimbang kasidah. Makanya kalau nanti kalian nikah pesta kalian tanggap itu kasidah. Tukang main kipe pun geleng kepala. Mau dibukanya kipenya, keyboard nyanyi kasidah. Kada Ijroil mak Ijroil boy. Ijroil bah. Tutup kipe itu, tutup kipe. Tenang kau di pelamenan, tenang, tak ada orang mabuk. Mana ada orang minum bir lagunya kala Ijroil. Lagunya ya kalau minum bir tuh pakai kacang minum bir. Uji. Betul. Uji. Matikan lampunya dong. Wah. Itulah yang terjadi sekarang. Jijik kan dia punya, sumpah. Nah, Bang Api itu push. Jangan kalian rayakan tuh. Pulang jam berapa? Jam 1 malam baru pulang bawa anak perempuan yang bukan mahramnya. Naik Ninja yang bukan muhrimnya itu tadi. Tring, ding. Rumah Mekarsari.
lewat bandar tinggi sikit sawit-sawit. Dek, abang ngomong sesuatu dek. Apa bang? Dek, kaulah bulan, kaulah bintang, kalau tak kau jijik kalau berhenti biarlah rembulan di malam hari ini menjadi saksi cinta kita. Jijik kalau boleh ku nyanyikan lagu untukmu dek. Oh so sweet. Itulah perempuan tuh tadi kalau udah kena gumpan. Oh so sweet. Boleh ku nyanyikan lagu untukmu dek? Boleh bang. Hah, mulailah laki-laki menyanyi tadi. India pula tuh, jijik kali lu. Nyanyi laki-laki tuh, boleh kan dek? Boleh bang. Boleh colek ya. Perempuan udah kepancing. Boleh bang, nah kata pak. Allah jijik kali lu. Silahkan saja pilih yang mana kata pak. Aduh. Makin pening lagi-lagi. Lucu, tapi itulah yang terjadi. Tegadai marwahmu gara-gara kau dibonceng sama yang bukan mahrammu naik ninja. Ya, jangan gara-gara materi kalian jatuh cinta. Kalian dinikahi karena 4. Pertama, wajah. Kedua, harta. Ketiga, keturunan. Yang keempat, karena agama. Kalau kalian mau selamat, maka pilihlah yang agamanya kuat. Kenapa dengan agama orang jelek jadi ganteng, orang jelek jadi cantik? Dengan agama orang miskin jadi kaya. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dan orang yang beriman itu akan Allah angkat derajatnya. Pantas kalau orang yang berilmu itu derajatnya akan diangkat. Kalau ilmu didasari dengan agama, maka ilmu itu akan jadi terarah. Tapi kalau ia punya ilmu, dia pandai teknologi, tapi tidak dibarengi dan dilandasi dengan agama, maka inilah nanti yang akan menjadi masalah. Dengan agama, keturunan yang baik akan menjadi keturunan yang baik. Kenapa? Agama akan mendidik seluruh kehidupannya. Tuh, jadi jaga dek ya. Jangan mau dinyanyikan India orang ini ya. Oke dek. Ya. Kasih garis offside buat kalian. Terakhir. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jemaah jin dan manusia, lintasi kamu 7 penjuru bumi dan 7 penjuru langit. Sesungguhnya kau tak akan pernah mampu untuk melintasinya. La tamfuzuna illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatan yang dimaksud di sini? Pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, maka akan terciptalah teknologi. Dengan adanya teknologi, maka manusia dapat menembus 7 langit. Dengan apa? Dengan pesawat. Dengan teknologi, dengan ilmu, manusia bisa menembus bumi. Mereka bisa mengeluarkan minyak, bisa mengeluarkan batu bara, bisa mengeluarkan tambang emas. Manusia bisa mengetahui apa isi perut bumi. Dari apa? Dari teknologi. Dari mana teknologi didapat? Teknologi didapat dari ilmu pengetahuan. Maka pantas ayat yang pertama turun kepada Rasulullah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, katanya. Iqra, membaca. Maka umat Muhammad dituntut untuk tidak bodoh. Umat Muhammad harus pintar. Umat Muhammad tak boleh malas menuntut ilmu. Kenapa? Kalau umat Muhammad bodoh, umat Muhammad tak punya ilmu, maka ketika dia memegang teknologi itu akan disalahgunakannya. Tapi kalau umat Muhammad pintar, dia didukung dengan agama yang kuat, maka dia akan menjadikan teknologi itu sebagai apa? Sebagai pondasi untuk meningkatkan kualitas agamanya. Dia jadikan Facebooknya sebagai sarana dakwah. Dia jadikan Instagramnya sebagai media dakwah. Dia jadikan Twitternya sebagai media motivasi untuk orang lain dan dirinya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Sekarang teknologi sudah berkembang biak, maka
jadikan teknologi itu sebagai syiar dakwah kita. Setuju? Setuju. Maka pantaslah menguatkan konsistensi Islami di tengah-tengah perkembangan teknologi. Dasar utamanya adalah akhlakul karimah. Kalau akhlak sudah bagus, maka hati akan bersih. Kalau hati akan bersih, maka manusia akan menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang baik, manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan aja karena udah didit sama panitia, insya Allah di masa yang akan datang nanti kita akan dipertemukan kembali oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Burung Irian si Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian dari Bengkulu, cukup sekian, thank you. Ilal liqa'i ma'as salamah.